saya Rusmano Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua ini di akhir pekan di hari Ahad tanggal 13 Juli 2025. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dari penyelidikan ke penyidikan. Kendati belum menentukan siapa yang jadi tersangka, namun kita sudah bisa menduga siapa yang akan jadi tersangka. Tersangkanya itu nggak jauh-jauh lah dari mereka yang selama ini aktif menyuarakan ijazah palsu Joko Widodo, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan dua orang dari tim pembela ulama dan aktivis, yakni ketuanya Profesor Dr. Egy Sujana dan anggota TPUA, yakni seorang aktivis perempuan yang sangat vokal, Kurnia Tri Royani. Jadi ini ada tiga pria dan dua wanita. Nama-nama itu muncul dari pengacara Joko Widodo, Yakob Hasibuan, ketika yang kala itu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada waktu dia hanya menyebut dengan inisial RS, ini duo sebenarnya RS-nya ya, ada dua orang, kemudian ES, T, dan K. Kalau kita baca-baca dari wawancara media dengan mereka, semuanya itu siap tempur. Nggak ada keraguan sedikit pun, dan mereka sudah sejak awal tahu kok risiko yang mereka hadapi itu. Ini berhadapan dengan mantan Presiden Joko Widodo yang sampai sekarang tuh pengaruhnya masih sangat kuat, apalagi kepolisian masih sepenuhnya dalam kendali Pak Joko Widodo ya, karena ke Kapolrinya kan Jenderal Istio Sigit Prabowo ini loyalis dari Pak Joko Widodo dan dikenal sebagai geng Solo, dan sampai sekarang dia masih belum diganti. Jadi ini saya kira mereka paham lah soal risiko yang semacam ini. Kasus yang naik ke penyidikan itu ternyata bukan dua laporan seperti sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol Ade Arisam Indradi. Kalau sebelumnya kan disebutkan hanya dua laporan, satu itu dari Joko Widodo yang jelas disebut, yang satu lagi tidak disebutkan, dan dua laporan lainnya katanya di drop. Tapi kan waktu itu saya juga sudah menyinggung bahwa ini ada bukan 4 laporan loh, tapi ada 6 laporan. Ini yang menyebar di Polda, kemudian di Polres-Polres, Polres Jakarta Pusat, Polres Bekasi, dan juga ada Polres di Depok. Jadi dari 6 laporan itu ternyata yang naik ke tingkat penyidikan 4 laporan. Dua di drop karena pada waktu diundang untuk klarifikasi mereka tidak hadir. Dua atau dua dicabut lah istilahnya begitu. Dan artinya ini satu laporan dari Jokowi pribadi dan 3 laporan dari kelompok lain yang ini kita bisa duga ini adalah para pendukung Jokowi atau netizen menyebutnya sebagai ternak Mulyono. Dan ini pola-pola semacam ini kan mengingatkan kita dengan modus yang lama kali, setiap kali ada yang menyenggol Joko Widodo, ini pada waktu Joko Widodo masih berkuasa ya, itu laporan para buzzernya itu pasti langsung melaporkan ke polisi, dan pada waktu itu pasti langsung ditindaklanjuti semua kasus-kasusnya itu. Padahal ini kan sesungguhnya kalau pencemaran nama baik kan seharusnya ini hanya ini adalah delik pribadi, delik aduan, dan delik aduan itu ya yang harus melaporkan adalah Joko Widodo, bukan yang lain-lainnya. Jadi harusnya itu laporan itu ya di drop. Tapi ini kelihatannya mereka sudah belajar dari kasus itu dan bisa diakal-akali lah, karena salah satu yang melaporkan adalah Pradi Bersatu, ini sejumlah pengacara gitu yang mereka menggunakan celah-celah hukum yang saya kira ini nanti akan jadi pertempuran di pengadilan yang ditentukan oleh siapa nanti yang akan jadi pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi dipastikan kita bisa memperkirakan itu akan ratusan, mungkin jangan-jangan mungkin saya berlebihan menyebutnya bisa ribuan ini pengacara yang bersedia bergabung. Tapi kan nggak mungkin kalau semua sampai ribuan. Tapi dukungan moral pasti sangat kuat terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini bukan hanya dari kalangan para lawyer, tapi juga dari kalangan netizen. Dari penjelasan Komisaris Besar Ade Ari, kita juga tahu bahwa laporan ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan ijazah Jokowi, tapi pada pasal penghasutan dan pelanggaran Undang-Undang ITE, yakni berupa penyebaran kabar bohong dan atau hoax yang diunggah dan ditransmisikan di elektronik. Jadi kalau pasal KUHP-nya mungkin menggunakan pasal fitnah, ini pasal 310 dan pasal 311. Dengan pasal-pasal itu kita jadi paham bahwa soal ijazah palsu Jokowi ini nggak bakal diungkit-ungkit. Dengan begitu nanti hakim itu tidak akan mewajibkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Soal ijazah asli ini tampaknya benar-benar dihindari secara mati-matian oleh Joko Widodo.
Kendati sebelumnya kan baik dia sendiri Joko Widodo maupun pengacaranya menyatakan hanya akan menunjukkan ijazah aslinya bila diperintahkan ke pengadilan, tapi ini hanya apa ya, hanya basa-basi saja itu ya. Sebenarnya mereka betul-betul menghindari itu. Kenapa saya bisa menyatakan seperti itu? Salah satu contoh yang paling jelas adalah yang terjadi di Pengadilan Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Kan di sini ada tipu UGM yang dipimpin oleh pengacara Muhammad Taufik, ini seorang ahli hukum pidana. Kan pada waktu itu mereka juga menggugat keabsahan ijazah Jokowi dan ketika memasuki masa mediasi, gitu ya, kan ada proses semacam ini di pengadilan sebelum dilanjutkan ada proses mediasi dan kemudian disyaratkan di mediasi itu tentu saja Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada tim tipu UGM. Nah, Jokowi memilih prosesnya ini untuk di deadlockkan saja ketimbang dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Dalam proses mediasi kan Jokowi ini diwajibkan untuk menunjukkan ijazah aslinya, kemudian ditunjukkan kepada pengacara tipu UGM itu mereka bisa menyaksikan langsung, bisa mendokumentasikannya dan kemudian mungkin dengan bantuan para ahli mengidentifikasi keasliannya dan kemudian mereka memutuskan apakah akan melanjutkan kasus ini atau tidak. Kalau menurut mereka memang ternyata oh benar Pak Jokowi punya ijazah asli ya kasusnya nggak usah dilanjutkan. Nah, tapi kalau ternyata tidak asli ya kasusnya berlanjut. Tapi ternyata Pak Jokowi memilih untuk deadlock dan dengan begitu kasusnya berlanjut. Nah, tetapi setelah kasus itu berlanjut, kemudian Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Ya, batal lagi lah untuk soal kewajiban Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan persidangan. Kasus ini selain bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta, kan juga bergulir di Bareskrim. Nah, ini yang paling rame ya, karena ini prosesnya dari pengaduan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Dan ini sebenarnya laporannya sudah akhir tahun lalu yang tidak segera diproses dan baru diproses setelah laporan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya itu masuk begitu ya. Dan setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk katanya si memeriksa ijazah asli Jokowi di Puslap 4 itu mereka memutuskan bahwa kasus ini tidak dilanjutkan karena ijazah Jokowi itu dinyatakan asli. Ini yang kemudian bikin geger karena selain bahwa Bareskrim juga tidak punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak, yang berwenang adalah pengadilan. Yang juga sangat menarik itu adalah ketika menggelar jumpa pers, Bareskrim itu menunjukkan data-data, dokumen yang dimiliki oleh Jokowi, mulai dari ijazah, kemudian transkrip nilai, pembayaran SPP, dan sebagainya. Justru disitulah kemudian publik malah melihat, loh kok terlalu banyak sekali kejanggalan, mulai termasuk ijazahnya yang sampelnya dan sebagainya itu tidak di atas foto dan sebagainya. Kemudian juga soal nama dari pembimbing skripsinya dan sebagainya yang berbeda, juga tanda tangan di ijazah yang namanya beda nih, Profesor Ahmad Sumitro di situ tertulis pakai OE padahal nama aslinya seperti pernyataan anaknya sendiri pakai U biasa saja. Belum lagi soal SPP misalnya disebutkan di situ bahwa dia jelas terlihat centang kolomnya itu adalah kolom dia mengambil sarjana muda bukan sarjana S1. Jadi artinya bagaimana kemudian Jokowi mengklaim dia berijazah insinyur. Ini juga dipersoalkan oleh Rismond misalnya. Dan yang lain juga soal yang paling geger adalah soal transkrip nilai dari Joko Widodo yang ternyata nilai C dan D-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan A dan B-nya. Dan anehnya kok disebutkan itu IP-nya di atas 3, di atas 3. Dari situ aja kalau lihat transkrip nilainya mereka pada satu kesimpulan bahwa nggak mungkin dia lolos ini, nggak mungkin lulus dia kalau dengan IP seperti itu. Belum lagi jumlah SKS-nya itu juga tidak memenuhi syarat untuk gelar sarjana. Jadi kasus yang di Bareskrim itu malah justru meyakinkan publik bahwa ya Jokowi tidak punya ijazah asli. Nah, dan di tengah-tengah situasi itu kan kemudian muncul kabar bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka Pojok di Jakarta. Ini tempat pembuatan dokumen-dokumen palsu di situ dan kemudian ini menyeret nama mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo, Profesor Paiman Raharjo yang dikenal sebagai relawan sedulur Jokowi. Dia dicurigai dia yang mencetak ijazah itu yang menyatakan, yang menduga itu adalah kader PDIP Petor Suryadi. Nah, dengan Polda Metro Jaya memutuskan melanjutkan kasusnya dengan pasal yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, tapi menggunakan pasal fitnah, penghasutan, dan undang-undang ITE, maka
ini dipastikan juga tidak akan ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jadi katakanlah nantinya 5 orang yang saya sebutkan tadi itu, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tiva, Egy Sujana, dan pengacara Kurnia itu diadili, soal ijazah Jokowi ini juga tidak akan ada kejelasan. Karena memang substansinya tidak ada kaitannya dengan itu. Dan dipastikan ini ijazah Jokowi itu masih terus menjadi kontroversi dan disoal publik. Jangan dikira bahwa kalau kemudian 5 orang ini akan menjadi korban berikutnya ya, karena sebelumnya kan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu yang pertama mengungkap adalah Bambang Tri, dan kemudian itu dalam wawancaranya dengan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, dan kemudian kedua-duanya itu kan sudah divonis hukuman 6 tahun penjara, dan kemudian Gus Nur itu mendapat potongan, vonisnya divonis menjadi 4 tahun, dan April lalu dia sudah keluar dari penjara, sementara Bambang Tri juga sedang berjuang untuk mendapatkan potongan hukumannya. Katakanlah nanti mereka ini 5 orang ini menyusul mereka, tapi tidak ada, menyusul, maksud saya menyusul Bambang Tri dan Gus Nur divonis hukuman juga. Saya pikir ini pasti publik tidak akan berhenti terus mempersoalkan ijazah dari Joko Widodo. Padahal kan sebenarnya pidana, penjara dan sebagainya itu targetnya adalah efek jerah, tapi kelihatannya publik tidak akan jerah menyoal itu ya. Nah, yang menarik memang dalam kasus Roy Suryo DKK, seperti saya katakan tadi, mereka menggunakan pasal pidana soal fitnah dan juga Undang-Undang ITE. Kalau memang betul ini yang digunakan, terutama Undang-Undang ITE, kemungkinan yang bakal menjadi tersangka utama itu bukan Roy Suryo, harusnya adalah kader PSI bernama Dian Sandi Utama. Sebab dialah yang pertama kali mengunggah ijazah Jokowi yang dia klaim sebagai ijazah palsu di media sosial. Dari unggahan di akun Twitter Dian Sandi Utama itulah, Roy dan Rismond kemudian melakukan analisis digital, apa yang disebutnya ELA waktu itu ya disebutnya ya, dan menemukan berbagai kejanggalan dari ijazah Jokowi itu. Dian juga sudah dilaporkan ke Barreskrim dan menjalani pemeriksaan yang pada waktu itu disebut sebagai klarifikasi. Jadi kalau mau dikenakan pasal Undang-Undang ITE, mentransmisi dan mengubah dokumen, maka Sandi utamalah, Dian Sandi Utama inilah pelaku utamanya. Tetapi juga yang sangat menarik, setelah kasusnya heboh dan dia juga diperiksa oleh polisi, itu kan Sandi kemudian mengaku dia bertemu dengan Joko Widodo di Solo, dan dia mendapat konfirmasi bahwa ijazah yang dia unggah itu, foto yang dia unggah, yang dia sebut sebagai ijazah Jokowi itu diakui oleh Jokowi sebagai ijazah yang asli itu. Padahal dari foto-foto itulah kemudian Roy Suryo dan Rismond itu menemukan beberapa kejanggalan. Nah, kalau kasus ini bergulir di pengadilan, maka Jokowi harus dihadirkan dan harus menjelaskan pernyataannya kepada Dian Sandi Utama. Jokowi ini bisa kekunci dan kemakan pernyataannya sendiri. Karena yang mengunggah dan mengubahnya, kan fotonya itu dalam bentuk artinya dipoto dan tidak sesuai dengan asli diubah. Begitu yang mengubah itu adalah Dian Sandi, bukan Roy dan Rismond. Roy dan Rismond hanya menganalisis foto ijazah Jokowi yang belakang diakui sebagai asli, yang diunggah oleh Dian Sandi Utama. Sementara kalau Jokowi misalnya membantah dia bahwa ijazahnya bukan asli, dan saya kira kalau itu terjadi tidak mengagetkan karena Jokowi kan sudah terbiasa kita kenal dengan sen kiri belok kanan, maka yang akan jadi korban ya Sandi ini ya. Kader PSI yang juga disebut oleh netizen sebagai Ternak Mulyono yang mencoba membela Joko Widodo gitu ya. Sekarang kita bahas ini pasal-pasalnya ini. Kalau saya menyimak pernyataan dari salah satu kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, menyatakan bahwa Roy Suryo dan 4 terlapor lainnya dilaporkan sejumlah pasal, yakni pasal 310, 311 KUHP, serta pasal 35, 32, 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut dia pasal 310 dan 311 itu adalah tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik, sedangkan pasal 35, 32 dan 27A sama juga pencemaran nama baik, tapi yang dilakukan dengan rekayasa teknologi, baik mengurang, menambah, menggunakan rekayasa teknologi itu dijadikan juntonya ya. Itu disampaikan oleh Rifai di Polda Metro Jaya pada waktu melaporkan kasus ini pada hari Rabu tanggal 30 April 2025. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik atau penistaan. Pasal ini memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja melalui lisan dan tulisan. Sedangkan pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah.
Pasal ini menyebutkan bahwa jika seseorang yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan tuduhannya, namun tidak membuktikan dan tuduhan tersebut dilakukan dengan mengetahui tidak benar, maka ya diancam karena fitnah. Nah, ini menarik ini kasus ini ya, karena dia tidak bisa membuktikan kebenarannya ya. Dan ancaman hukumannya paling lama penjara itu 4 tahun. Bagaimana dengan pasal 27A Undang-Undang ITE? Ini mengatur soal menyerang kehormatan atau nama baik, yakni perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut termasuk menista dan atau memfitnah. Lalu pasal 35 Undang-Undang ITE mengatur tentang manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang autentik. Nah, ini menarik ini. Kemudian pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan melakukan tindakan pada informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik secara sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum. Dan tindakan itu meliputi mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi atau dokumen tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Bunyi pasal 310 KUHP. Nah, ini yang menarik, pasal 310 itu sudah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi, itu nomor 78 garis miring PUU garis miring 21 Romawi tahun 2023. Nah, sebelum pasal 310 KUHP sebelum putusan MK itu bunyinya adalah barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Ayat 2, jika hal itu dilakukan dengan tulisan dan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Ketiga, ayat 3, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, pasal 310 KUHP itu sudah diubah oleh putusan MK tadi ya, nomor 78 PUU garis miring 21 Romawi tahun 2023. Dalam amar putusan tersebut, pasal 310 ayat 1 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu tadi pasal KUHP. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik? Ini Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak dapat diterapkan terhadap institusi pemerintah, kelompok masyarakat maupun badan usaha. Dan dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan ketentuan pasal 27A yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui sistem elektronik harus dimaknai secara sempit untuk menghindari penyalahgunaan. Pasal ini berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, soal ini kalau saya baca amar putusannya itu memang berkaitan dengan institusi, korporasi, profesi atau jabatan gitu. Nah, sekarang ini kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat di situ. Walaupun sebenarnya kalau sebelumnya itu ada kaitannya mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu kapasitas dia waktu itu masih menjadi seorang presiden. Yang ini nanti pinter-pinternya dari para pengacara lah ya untuk mensiasati soal-soal ini. Jadi clear ya kalau kita lihat sekarang ini ya Pak Jokowi menggunakan celah untuk dia tidak masuk berkaitan dengan ijazah palsunya, tapi lebih pada pencemaran nama baik dan penyebaran hoax gitu ya. Dan ini pun saya kira masih menjadi perdebatan dan yang paling penting menurut saya ini adalah soal ijazah Pak Jokowi ini akan masih terus disoal.